warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Ibu Winike Dinar Pratiwi, SPD MPD, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang definisi dan jenis-jenis karya ilmiah. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Desilia Putri Media, NPM 2010 6310 860. Dan saya sendiri Siti Maria, NPM 2010 6310 8153. Yang pertama, ada definisi menulis. Berdasarkan KBBI, menulis adalah mengungkap gagasan, opini, dan ide dalam rangkaian kalimat. Selain itu, menulis juga membuat huruf dengan pena atau pensil, menyampaikan pikiran atau pandangan, mengarang cerita, dan menggambarkannya. Kemudian ada karya ilmiah, sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan juga dunia penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian maupun lembaga pendidikan. Mahasiswa saja misalnya, seperti mahasiswa yang telah lulus, pasti pernah membuat atau mengarang karya ilmiah berupa tugas akhir. Karya ilmiah berupa tugas akhir biasanya merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya. Karya ilmiah biasanya dikatakan erat dengan dunia pendidikan dan penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari riset yang dilakukan lembaga penelitian. Selanjutnya, ada definisi karya ilmiah menurut para ahli. Menurut Broto Wojoyo, karya ilmiah ini merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua ada menurut Jones. Karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Yang ketiga menurut Dr. Andes Toto Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Yang terakhir ada menurut ekososiolog. Karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Selanjutnya ada tujuan karya ilmiah. Tujuan karya ilmiah ialah untuk kepentingan memecahkan masalah dari suatu persoalan yang ada dan dipilih oleh penulis. Dalam karya ilmiah harus berisi data, fakta, dan solusi mengenai masalah yang diangkat. Jadi saat membuat karya ilmiah, seorang penulis harus menaati bagian-bagian penting dalam kaidah penulisan karya ilmiah, seperti menggunakan bahasa yang formal, baku sesuai teori, dan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya ada bentuk karya ilmiah. Yang pertama ada karya tulis populer. Karya tulis populer ini diungkapkan dalam bentuk ringkas, ragam bahasanya populer atau lebih santai, dan menarik dengan kalimat yang mudah dipahami dan umumnya disukai banyak orang serta dapat dimuat di media massa. Yang kedua ada karya tulis semi formal.
Ini adalah penulisannya mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajiannya lebih sederhana, wujudnya dapat berupa laporan atau makalah. Yang terakhir ini ada karya tulis formal. Karya tulis formal, wujudnya haruslah memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, misalnya seperti skripsi, tesis, maupun disertasi. Di sini ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Setelah tadi kita mempelajari tentang karya tulis ilmiah, sekarang ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa. Biasanya artikel jenis ini disebut juga sebagai artikel opini yang dapat dibaca di surat kabar. Yang kedua ada makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Dalam penyelesaiannya, makalah juga mengandalkan data yang ada di lapangan. Yang ketiga ada skripsi. Karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Yang keempat ada kertas kerja atau paperwork. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa. Yang keenam ada tesis, karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Yang ketujuh ada disertasi. Diperlukan bagi mahasiswa program S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar dokter atau doktor. Yang kedelapan yaitu penulisan populer. Dalam jenis karya ilmiah terakhir adalah artikel populer atau penulisan populer yang kerap kali banyak ditemukan dalam lini masa media online di Indonesia. Yang kesembilan ada laporan praktikum. Definisi praktikum bisa dikatakan sebagai bagian daripada karangan atau tulisan yang didapat sesuai dengan sifat keilmuan yang didasari hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Sekian materi kami dari kelompok 3 yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.